wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Maret 2025 atau bertepatan dengan 15 Ramadan 1446 Hijriah. 14 Maret ya, 14 Maret, maaf. Ya, kasus korupsi di awal pemerintahan Prabowo Gibran banyak sekali terungkap ke publik. Mulai dari kasus tata kelola timah ya, yang kemudian menjadi cukup terkenal ya, ketika salah satu tersangkanya adalah suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Muiz ya, yang kemudian masyarakat sempat dibuat geram karena putusan hukuman yang sangat ringan, dan kemudian baru masyarakat merasa lega ketika di tingkat banding kemudian hakim memutuskan hukumannya diperberat menjadi 20 tahun. Itu pun seperti seolah-olah karena ada tekanan publik di media sosial, dan kemudian sampai kemudian Presiden Prabowo Subianto memention yang kemudian tidak rela jika hukuman koruptor itu terlalu ringan. Tapi faktanya, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, hukuman terhadap para koruptor rata-rata kurang dari 5 tahun dengan denda hanya mencapai 1 miliar saja. Itu terjadi terutama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, kita juga masih ingat terkait korupsi, ya, pembangunan jalan layang tol Muhammad bin Zayed Al Nahyan ya, MBZ. Itu luar biasa ya. Padahal itu dananya berupa dana hibah ya, hingga kemudian kerugian negara karena pengurangan kualitas ya jalan MBS itu, hingga membuat jalan layang tol itu tidak aman untuk dilewati kendaraan tipe 3 ke atas ya. Kalau kita melihat ya, jalan itu kan seperti bergelombang ya, seperti apa namanya, luar biasa ya. Kemudian kita juga dikagetkan dengan korupsi di tubuh Pertamina. Ya, ini lebih miris lagi ya, karena ternyata nilai yang dikorupsi ya, kerugian negara itu mencapai 968 triliun, hampir 1000 triliun. Dan ini juga dikaitkan dengan istilah blending ya, atau oplosan terkait apa namanya, kualitas ya BBM Pertamax yang ternyata setara dengan Pertalite ya. Ini luar biasa, yang RON-nya 92 tapi ternyata RON-nya 90 ya. Kemudian juga kasus korupsi yang lainnya yang kemudian kemarin oleh KPK baru saja diungkap terkait kasus di PLN yang kerugiannya senilai 1,2 triliun, dan ini kasus tahun 2008. Luar biasa ya, kasus yang akhirnya melewati periode SBY dan Jokowi berkuasa ya, sampai baru terungkap di masa Prabowo Subianto. Ini juga sangat mengejutkan. Kemudian yang terbaru, bagaimana kemudian Wahana Lingkungan Hidup Walhi melaporkan ada 47 korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi kerusakan lingkungan. Luar biasa ya, 47 yang nilainya juga hampir 400-an triliun, tidak kalah dengan PT Timah ataupun Pertamina. Belum lagi kasus ya, Pantai Indah Kapuk 2 yang sebetulnya bukan PSN ya, tapi akibat ya Agung Sedayu Group mengelola PSN Tropical Coastland yang terbaru tidak masuk dalam PSN yang over carry ya, yang kemudian melebihi, dan PSN baru di era pemerintahan Prabowo Gibran yang blade-nya itu ada 77 PSN, di mana yang 29 adalah PSN baru dan 48 adalah PSN yang belum selesai di masa pemerintahan Joko Widodo. Namun ternyata Tropical Coastland tidak masuk lagi dalam daftar ke-77 PSN. Dan apakah ini hanya bagian trik untuk kemudian Big 2 tetap berlanjut,
tanpa embel-embel PSN, baik di Tropical Coastline maupun Big Duo-nya sendiri yang memang tidak masuk dalam PSN. Karena belum lama ini juga Presiden Prabowo Subianto mengundang 8 taipan dan pengusaha lokal, pengusaha lokal yang bergelar haji yang kemudian diundang untuk membahas BPI dan Antara. Ya, malam ini di Forum Kajian Strategis dan Advokasi Umat akan membahasnya dengan beberapa narasumber. Ya, yang pertama ada Dr. Muhammad Taufik, ya, beliau seorang ahli hukum. Yang kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Abdullah Hehamahwa, mantan penasihat KPK tahun 2003 sampai 2013, kemudian 2005 sampai 2013. Yang ketiga ada Dr. Marwan Batubara, beliau adalah direktur AIRES. Kemudian yang keempat ada Ustadz Irwan Saifullah, beliau adalah tokoh pergerakan Islam yang terus-menerus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan melakukan muhasabah terhadap pemerintahan. Baik itu masa SBY, masa Jokowi, ataupun masa Prabowo. Ya. Beliau benar-benar menjadi oposisi sejati. Tidak hanya omon-omon yang mengatakan bahwa ketika Prabowo dilantik, maka saya akan menjadi oposisi. Tapi ternyata ketika Prabowo menjadi presiden, mendapatkan jabatan juga. Ya. Kita terlebih dahulu ke Dr. Taufik. Assalamualaikum, Dr. Taufik. Cek, Dr. Taufik. Kalau belum siap beliau Ustadz Irwan Saifullah aja. Bang Khairuddin. Oh, anu, siapa? Pak Taufik belum masuk, belum Oh, ini Dr. Muhammad stafnya. Taufik belum hadir di tempat. Ya, dah. Kita ke Ustadz Irwan terlebih dahulu ya sebagai pembuka acara malam ini, diskusi kita malam ini. Assalamualaikum, Ustadz Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Udin, bagaimana kabar? Halo, Bung Udin. Ya, Ustadz. Ini luar biasa ya. Di awal pemerintahan Prabowo Gibran ada 4 kasus korupsi yang sudah terungkap ya dengan nilai kerugian yang luar biasa ya dari kasus ya Pertamina, kemudian tata kelola minyak mentah Pertamina, kemudian ada lagi kasus apa lagi nih di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI, ini juga luar biasa ya, kemudian korupsi dana iklan Bank BJB yang akhirnya juga merembet ya ke mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian juga ada kredit fiktif Bank Jatim cabang Jakarta. Ya, ini luar biasa. Nah, ini di awal 2025 ya, sebelumnya di akhir 2024 korupsi-korupsi yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung ataupun KPK itu juga kemudian divonis di awal-awal pemerintahan Prabowo yang dengan vonis yang luar biasa ringan yang kemudian membuat masyarakat gerah, masyarakat ngamuk di media sosial dan akhirnya di tingkat banding baru kemudian diperberat ya. Jadi kalau kita melihat kasus korupsi hari ini yang sudah sedemikian parah ya, apakah tidak ada upaya bagi pemerintah untuk kemudian melakukan dengan undang-undang yang ada perampasan aset ataupun yang lainnya ya. Kalau kita lihat pemerintahan Prabowo kan sampai ngomong daripada dikorupsi mending buat pendidikan dan makan bergizi gratis ya. Tapi kemudian hukuman terhadap koruptor ringan. Ya, ini gimana Ustadz ini kalau melihatnya? Silakan Ustadz. Ya, Itu Dokter Taufik udah hadir itu Dokter beliau. Taufik sudah masuk. Dokter Taufik sudah masuk, Bung Udin. Halo, Bung Udin. Bung Udin. Dokter Taufik sudah masuk, Bung Udin.
Halo, Bang Udin. Sambung tidak, Bang Udin? Iya, Halo. nyambung nyambung. Ya, Dokter Iya, Taufik sudah masuk nih. sudah masuk. Bang Ya, Dokter Warman Taufik udah Dokter. dulu. masuk ini Bang Warman. Dokter Taufik. Dokter Alhamdulillah Taufik sudah aja masuk. dulu. Bang Udin. Oke, siap. Tak Selamat, bisa dibantu Tak Selamat. Iya, iya. Iya, Silakan Bang Hoirudin. Dokter oke, Taufik siap. sudah masuk. Iya, Dokter Taufik. Assalamualaikum. Masih. Ya, ini luar biasa ya. Di awal pemerintahan Prabowo Gibran kurang lebih ada 4 kasus korupsi di tahun 2025 yang terungkap. Yang pertama, tata kelola minyak mentah Pertamina, kemudian kasus LPEI ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, kemudian juga ada kasus korupsi iklan Bank Pembangunan Banten dan Jawa Barat, dan terakhir juga ada kasus korupsi kredit fiktif ya Bank Jatim cabang Jakarta. Ini luar biasa ya, semuanya uh, ada ya. Kemudian juga yang terbaru KPK me, uh, mengusut ya kasus korupsi yang terjadi tahun 2008 di PLN yang nilai kerugiannya 1,2 triliun ketika PLN masih dijabat oleh dirutnya Fahmi Mokhtar ya. Ini terkait pembangunan PLTU di Kalimantan Barat kalau salah. Tapi luar biasa ternyata PLTU-nya dibangun ternyata mangkrak ya. Tapi kemudian baru ter, terdeteksi hari ini ya. Ini kan kejanggalan juga ya. Artinya selama 17 tahun kenapa tidak terungkap ya? Ini kan apakah ada kekuasaan yang melindunginya atau seperti apa? Kemudian juga terkait hukuman koruptor yang begitu ringan ya. Kalau melihatnya Dr. Taufik ini seperti apa ini Indonesia ini? Apakah sudah benar-benar masuk ya negara darurat korupsi dengan tingkat korupsi yang luar biasa dan nilai kerugian negara yang terus meningkat ya di berbagai kasus korupsi yang ada. Jadi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Selatan itu dihukum 6,5 tahun, di Jaksa Banding, kemudian di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu menjadi 20 tahun ya. Ya ini seperti apa Dr. Taufik kalau melihat hukuman bagi koruptor di negeri ini yang semakin hari itu semakin tidak memberikan rasa keadilan. Silakan Dr. Taufik. Audionya Dokter Taufik belum belum nyambung ya. Audionya dokter. Audionya Ustaz, Dokter ya, belum nyambung. Lagi trouble beliau. Tolong dibantu ya beliau. Nah, itu kayaknya sudah sambung sepertinya. Bisa dites-tes dokter. Ya, Bung Udin. Ya, sebagai pengantar pada kesempatan ini, bagaimana tes? Sambung tidak, Bung Udin? Halo, Bung Udin. Sambung tidak? Tak Selamat saya. Sambung, sambung, Siap-siap. sambung silakan. Ini Silakan, ternyata silakan. semuanya masalahnya Ya, sama semua ini. forum Audionya ini bermasalah ini. forum yang sangat luar biasa ini dalam situasi darurat.
dalam situasi juga perang, korupsi juga situasi kita ini tak selamat ya. Luar biasa. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini memang tidak ada yang omon-omon ini, Cak Slamet ya. Memang dia betul-betul ini akan perang dengan para koruptor. Bahkan pidato terakhir dia akan siap menghadapi resiko apa saja ketika dia memberantas, menghukum ya para koruptor, dia tidak akan mundur sejengkal pun ya. Namun memang kadang-kadang kemudian menjadi ramai dan tertawa ini para netizen ya. Ternyata Pak Prabowo itu dia bilang ya, jadi kalau memang mau bertobat, tidak apa-apa dan tidak perlu ya berjumpa di istana. Kita bisa di tempat yang di belakang atau di mana saja yang sangat mudah. Begitu. Cak Slamet ya. Ini situasinya memang ini sepertinya ada perang kepada para koruptor, tapi juga ada PC war ya terhadap rakyat dan koruptor. Tapi yang jelas memang pengaruh dari ya Pak Jokowi atau geng Solo ini masih kuat ya kalau kita lihat ini situasi sekarang ini Cak Slamet ya. Nah, Pak Prabowo sepertinya masih mengikuti ya, mengikuti arus paling tidak. Kalau dia tidak mau dikatakan bahwa dia ini dikendalikan oleh geng Solo, ya minimal dia ini terbawa arus ya permainan dari geng Solo ya. Tapi juga ya dia ini juga terpengaruh ya arus juga permainan atau perlawanan dari rakyat. Nah, saya pikir itu situasinya Pak Prabowo sehingga mungkin seperti yang pernah diomongkan, dia ini memang timbul tenggelam bersama rakyat. Tapi dia ini juga timbul tenggelam bersama Pak Jokowi juga. Nah, ini yang kemudian menjadi rame di netizen ini, Cak Slamet ya. Nah, mungkin situasi yang terbaru, kalau boleh saya gambarkan bahwa ya kalau dulu Pak Jokowi ini untuk membendung lawan politiknya, yang pertama dengan soft, ya, dia dengan soft serangan, ya, serangan soft dia itu memberikan label radikal, radikul, radikal, radikul, radikal, radikul. Nah, disitulah lawan politiknya takut ketika dia tercap radikal gitu ya, sehingga tapi ketika radikal-radikul itu tidak mempan, maka dinaikkan levelnya bahwa dia ini termasuk ya kelompok yang membahayakan dan memecah belah atau dia melakukan pelanggaran ya pelanggaran ya ujaran kebencian, berita boroh, berita bohong atau dia menghina presiden. Nah, dikenakanlah dia oleh para buzzer itu dilaporkan dia ini terkena Undang-Undang ITE. Nah, jadi kalau yang kedua ini jurus ya, jurus hukum. Ya, sampai. Nah, ketika jurus hukum ini sangat jitu sekali nih. Lawan-lawan politiknya itu ketika dia ini sudah dilaporkan menguaplah di situ. Banyak sekali yang menguap ya di situ ya. Kita lihat ini. Nah, ketika kemudian jurus hukum ini tidak bisa, maka betul-betul dia masuk ke dalam jeruji. Ada juga yang mereka dihabisi seperti KM 50. Nah, sepertinya semuanya ini sudah lewat ya. Karena sebagaimana yang telah dinaskan oleh Allah SWT, yang namanya kebenaran itu tidak bisa dibendung. Ya. Allah SWT menegaskan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil itu akan lenyap. Nah, kalau boleh saya ibaratkan sekarang ini pada level yang sudah terakhir ini. Ketika ya oposisi, ya para ulama, guru besar, ya purnawiran jenderal atau rakyat ini sudah kebal dia. Dengan pelaporan sudah kebal, dengan jeruji juga sudah kebal, ya dengan dihabisi juga sudah kebal seperti kasus 21-22 Mei ya di KPU atau juga di Bawaslu
atau juga seperti kasus Kanjuruhan, seperti kasus KPPS, bahkan kasus KM50 sepertinya sudah kebal gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat hanya memperkuat saja ya posisi ya posisi mereka yang ingin menghabisi ya Pak Jokowi atau rezim ini, mereka tidak akan mampu karena KPK, kejaksaan, hakim, ya kepolisian sudah di dalam kendali. Nah, itu yang kalau kita lihat yang terjadi sekarang, nggak salah. Maka skandalnya ini masyarakat bertanya-tanya, sudah ada korupsi timah 300 triliun. Ada korupsi kalau kita lihat bagaimana aguan itu. Ya, bisa sampai katanya Pak Said Didu itu bisa sampai 300 triliun. Bisa sampai 23.000 triliun kalau sampai Tanara atau Merak gitu ya. Nah, polisi di sini tidak memiliki daya dan upaya, ternyata kemudian terbongkar bahwa akan dibuatkan di sana itu ya bagaimana markas ya BRIMOB dari institusi kepolisian. Nah, ini sudah sangat terang benderang. Demikian juga disusul ya korupsi juga yang kemudian meledak di KPK. Ternyata ada jual beli ya jual beli penjara atau jual beli ruangan. Nah, gitu ya. Meledak juga kalau kita lihat yang terakhir ini adalah korupsi yang ada di Pertamina hampir 1.000 triliun. Meledak juga di sini si Kumis, Pak Kumis ini yang ternyata berjumpa dengan Erick Thohir, ramai sekali. Bahkan itu Pak Kumis ini ramai juga, ya ada juga ramai juga dalam video TikTok itu akan diberikan rumah untuk istrinya yang kelima. Wah ini sangat luar biasa ya. Nah, semua ledakan-ledakan yang sangat besar ini, masyarakat ini penasaran gitu ya. Kok tidak bisa diadili Pak Jokowi ini sebagai dalang berbagai macam skandal korupsi? Padahal sudah banyak dilaporkan dan tenang-tenang saja. Silakan dilaporkan. Nah, silakan saya ini ya begitu. Nah, kok begitu luar biasanya, kokohnya, kuatnya atau sakti Mandraguna? Nah, di dalam teori perubahan tidak bisa. Seperti yang dikatakan oleh Allah SWT, Cak Selamat ya. Bahwa yang namanya ketika al-haq, kebenaran itu datang, maka kebatilan itu akan sirna. Kalau boleh saya analogkan di dalam pengantar diskusi ini, ya Pak Dr. Taufik ya. Jadi yang namanya perjuangan atau perlawanan itu umat ini seperti air yang dibendung sekarang ini. Nah, air itu ketika dibendung, dia ini bendungannya tinggi, maka air tidak mampu melewati bendungan itu. Ya, maka masyarakat dikatakan masih omon-omon saja ini perjuangannya itu. Namun bisa kita lihat bahwa umat atau rakyat ini punya satu kekuatan, yakni jumlah massa yang sangat besar. Jadi ketika yang kemudian omon-omon itu kemudian menguap dia ini kepada rezim seperti Bahlil dan kawan-kawan ya, seperti partai ya Golkar, P3 yang dulu pernah menjadi ataupun PKS yang terakhir ini yang menjadi oposisi ternyata kemudian menguap dia. Nah, ternyata ya air itu akan menunggu dan mengajak saudara-saudara air yang lain, Pak Slamet, sampai datang lagi air berikutnya sehingga levelnya itu sampai meningkat. Nah, sekarang ini levelnya tidak bisa dinaikkan lagi bendungan oleh Pak Prabowo ini sudah mentok ini. Nah, sebetulnya tinggal sedikit saja ini ya air-air atau rakyat yang menjadi bah air besar itu ya ya semakin datang. Nah, makanya air bah yang ada di Pik 2, air bah yang ada di apa namanya yang ada di Rempang, di Wadas, air bah guru besar, air bah guru. Nah, sesungguhnya ini semakin membesar. Maka pada satu saatnya Pak Prabowo harus menyadari ya bahwa akan dilompati oleh rakyat itu bendungan itu dan dia akan terlindas kalau dia ini tidak kembali kepada ya menjadikan negara ini negara hukum. Ya, sekarang ini menjadi negara kekuasaan. Sudah sangat terbuka korupsi, sudah sangat terbuka pengkhianatan. Sampai yang terakhir, kemudian kita bisa melihat Hasto itu ternyata
pelaporan tulisannya itu salah pasalnya itu. Pasal KUHP atau pasal KUHAP. Nah, kalau pasal KUHAP itu saksi yang sebetulnya mau dilakukan oleh Bang Febri. Tapi sebetulnya KUHP. Wah, itu sangat fatal sekali itu. Nah, ini barangkali pengantar di dalam diskusi ini bahwa Pak Prabowo itu kalau dia itu tidak menyadari bahwa dia itu melindungi Jokowi dengan menggunakan kekuatan untuk membendung tadi itu bahwa institusi ya KPK sudah di dalam kendali dia, MK dalam kendali dia, kepolisian dalam kendali dia, demikian juga Kejaksaan Agung bahkan kehakiman dalam kendali dia itu salah besar. Karena bendungan ini akan mampu nanti akan dilewati oleh kekuatan rakyat tadi itu. Nah, bagaimana bendungan itu bisa dilewati sekarang? Kita bisa melihat bagaimana ya penghinaan rakyat ya mahasiswa mengatakan Indonesia ini gelap. Coba yang ramai yang terbaru juga ya NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Aguan. Ini luar biasa, ini sesungguhnya menghinakan kepolisian sesungguhnya itu. Ya, ada lagi Cak Selamat. Negara Keluarga Koruptor Republik Indonesia gitu. Berarti negaranya Jokowi ini. Nah, ini semua menghinakan itu MK dan Kejaksaan Agung. Si komis tadi itu sudah tidak punya harkat dan martabat sebetulnya itu. Nah, jadi sesungguhnya serangan yang bergelombang dan air bah kekuatan revolusi politik ini sesungguhnya sebentar lagi saja ini. Tinggal menunggu saja. Nah, ini yang saya katakan ya dari rakyat ataupun ya para ulama, para habaib, para tokoh, nah, seperti Bang Marwan, nah ini luar biasa, ada Ahmad Hosinuddin, ada Dr. Taufik, ada Presiden juga PKAD ini. Saya pikir sudah sampai pada level yang tertinggi. Ya, Bang Said Didu, ya. Mereka sudah didatangi, mereka diawasi. Nah, Prabowo saya pikir juga tahu bahwa mereka itu sudah siap untuk mewakafkan levelnya itu sekarang. Mewakafkan fisiknya, hartanya, bahkan nyawanya itu sudah diwakafkan. Nah, kalau sudah level ini, saya katakan tadi ini bendungan tadi pasti akan dilewati oleh kekuatan revolusi politik rakyat. Kalau itu masih tidak dilewati, yang dikatakan oleh Allah tadi kebenaran itu akan mencari jalannya. Yakni kalau air itu tidak bisa melewati, dia bisa berubah menjadi uap dan uap itu bisa melompat untuk menggigit Pak Prabowo kalau Pak Prabowo itu tidak bertobat. Nah, seperti itu kira-kira Bang Udin sebagai pengantar pada kesempatan ini. Jadi perubahan ini adalah kepastian, Bang Udin. Ya, dan nampak sudah sangat jelas negara kita bukan negara hukum lagi, tapi negara kesatuan koruptor keluarga Pak Jokowi. Ya, ini yang ramai. Kemudian saya pikir ini sangat berat ini posisi Pak Prabowo ini. Nah, mungkin banyak akan diberikan paparan yang lebih detail oleh Bang Marwan Batubara dan juga Pak Dr. Taufik. Ya, ini sebagai Ya, saya bantu Dokter Bang Khairuddin, saya bantu nih. politisi Kita tandem baik ini. ini. Kita Ya, tandem untuk demikian nanti saya pikir. tarik tanya, Kak Selamat, ya. tanya-tanya. Ya, saya kira Ya, menarik ya Bang Khairuddin apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Saifullah sebagai representasi tokoh yang mengekspresikan begitu membuncah ya kegelisahan-kegelisahan oleh masyarakat. Saya kira masyarakat sekarang sudah mulai kritis ya. Tidak ada ruang-ruang yang tidak terbuka karena masyarakat juga sudah secara langsung melihat secara telanjang mata bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di negeri kita. Terutama topik yang kita coba bahas dan coba kita tanyakan kepada para pakar ya. Seberapa jauh sebetulnya Indonesia itu sudah memenuhi kriteria dikatakan darurat korupsi dan darurat kejahatan korporasi ya. Dan kalau melihat darurat korupsi dan itu dikaitkan dengan kejahatan korporasi bagaimana yang dilaporkan oleh Walhi, tentu kita jadi ingat sebuah istilah yang populer yang ini berulang kali disebut oleh Bang Marwan Batubara. Tapi saya sebetulnya tertarik untuk menanyakan ini ke Dr. Muhammad Taufik dulu ya, Bang Khairuddin ya. Saya bantu ini Bang Khairuddin. Assalamualaikum Dr. Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi Taufik. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam sambung. warahmatullahi Sambung, Cak wabarakatuh. Selamat. Ya. Sambung. Videonya belum nyala, Dokter. Videonya belum nyala.
Oke. Nah, Ya, mantap. dokter, yang menarik itu Hmm. adalah ketika keluar istilah state corporate crime gitu ya. Untuk Ya. melihat relevansi sebetulnya memang tepatkah dikatakan bahwa Indonesia ini darurat korporasi kalau melihat berkelindannya silih bergantinya informasi mengenai korupsi, dan tentu korupsi yang tidak datang tiba-tiba pada saat sekarang, tapi ini adalah sebuah akumulasi dari sebuah kejahatan yang berjalan selama setidaknya 2 periode kepemimpinan rejim Joko Widodo, dan itu selalu dikaitkan juga dengan kejahatan korporasi karena teman-teman misalnya lembaga swadaya masyarakat non governmental organization mendokumentasikan dengan istilah the regulatory capture, pembajakan perundang-undangan. Anda melihatnya seperti apa ya dokter? State corporate crime dan dikaitkan dengan Indonesia ini, apakah sudah tepat memenuhi kriteria sebagai darurat korupsi dan darurat kejahatan korporasi, dokter, sebagaimana yang dilaporkan oleh Ya. Wali. Silakan dokter, diberikan perspektifnya dokter. Ya, saya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Menjawab mungkin dari yang terakhir, ya, apakah kita ini masuk kategori negara gagal atau bukan? Saya melihat dari teori Lehman itu menjelaskan bahwa sistem hukum itu terdiri atas tiga komponen penting. Satu struktur, ya berarti struktur itu lembaganya. Ya, kalau di Indonesia berarti kita bicara polisi, bicara jaksa, bicara KPK, dan bicara presiden serta DPR. Ya. Kemudian si KPK, ya, kemudian kejaksaan itu sudah dikooptasi oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Jokowi. Saya tidak, saya baru terakhir nanti mengatakan Prabowo. Prabowo ini seperti presiden main-main itu pangkatnya jenderal. Setelah 8 April 1999 polisi dikeluarkan dari apa namanya dari ABRI oleh Pak Habibie. Nah, sayangnya Pak Habibie ini kan orang sipil yang tulus dan dia seorang teknokrat ya. Buktinya menurunkan dolar sampai dari 16.000 menjadi 6.000 begitu ya. Nah, jadi dari fakta-fakta ini polisi itu strukturnya tidak berubah, masih struktur militer. Nah, buktinya apa? Sebenarnya perilakunya harusnya juga perilaku sipil, strukturnya juga harus sipil. Artinya apa? Tidak ada lagi pangkat jenderal, pangkatnya cukup komisaris saja. Jadi sudah ada pangkat brigadir, ajun komisaris, komisaris besar. Nah, mestinya besar. Tapi saat itu dan saya tidak bisa salah-salahan ya. Pak Amin Rais pun termasuk yang menggagalkan Pak Habibie menjadi presiden berikutnya hanya diberikan waktu setahun karena pertanggungjawabannya tidak diterima dan akhirnya seperti ini ya. Nah, lalu yang ketika kita bicara bahwa uh, unsur komponen penting tentang struktur, Jokowi ini mempreteli ya. Tahun 2020 Undang-Undang tindak pidana korupsi ini dipreteli dan akhirnya siapapun yang menjadi ketua KPK harus lewat presiden dan presiden mencapai momentum ketika posisinya bisa dikendalikan kan setelah Jokowi menjabat semua KPK itu dari unsurnya dari unsur unsur polisi yang kita tahu tidak mungkin kita mendapatkan ketua KPK itu yang jujur karena menurut Gus Dur polisi yang jujur itu cuma tiga satu Pak Ogeng Imam Santoso ya yang kedua polisi tidur yang kedua adalah patung polisi ya jadi dari fakta-fakta ini melahirkan tadi dari belajar dari teorinya Lawrence Friedman tentang mereka ini sudah semua di bawah kekuasaan Jokowi. Lalu kita bicara sekarang misalkan, jadi KPK dan polisi itu setali tiga uang dan tidak akan pernah terjadi hari ini ada OTT apa mantan Kapolri ya, Mandati dan sebagainya banyak semua unsur dari kepolisian itu ditangkapi. Oke ya. Nah, sekarang dengan dengan ongkos politik yang mahal, diciptakanlah politiknya itu tadinya dari pemilihan itu berdasarkan demokrasi, preman, keuangan diisi oleh napi koruptor. Nah,
Nah, yang harus kita sepakati itu, yang harus disikat itu Jokowi. Karena Prabowo ini cuma jadi presiden-presidenan. Prabowo tidak punya. Berharap Prabowo sadar tidak mungkin. Karena Prabowo juga eh, sudah dikendalikan oleh Jokowi, terbukti semua jabatan penting yang merusak negara ini, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Menteri Dalam Negeri, tidak berubah. Bahkan yang terakhir, menteri-menteri yang diangkat Prabowo itu titipan Jokowi, termasuk eh, Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatakan tidak ada PHK, 2 minggu nanti akan ada investor kaitannya dengan Seritek. Faktanya kan juga tidak, bualan aja, karena memang buzzer. Buzzer kan bicara tidak pakai teori, tidak pakai dasar, tidak punya platform, tidak punya idealisme. Nah, oleh karenanya, menyikapi pertanyaan tadi, apakah negara ini masuk negara gagal, saya mengukurnya dulu. Saya selalu melengkapi diri dengan data. Indeks persepsi korupsi tertinggi itu kita alami tahun 2019. Dan di tahun 2024 ini, skor yang apa namanya pernah kita raih itu adalah tahun 2009 40 ya. Tetapi hari ini itu kita indeks korupsinya itu hanya 27. Jadi kita ini rendah sekali begitu. Jadi rendah sekali. Banyak lembaga anti korupsi dibentuk, tetapi ternyata pejabatnya koruptor. Nah, tadi mana saya mengatakan itu adalah Mahkamah Agung. Tadi eh, apa namanya Ustadz Syafar Iswan mengatakan bahwa Prabowo ini berteriak, terus kemudian pengadilan tinggi merubah. Jangan gembira dulu. Mahkamah Agung itu brengsek semua. Orang ada 10 tahun, ada orang bisa ngomong. Ya, jadi Allah. ini sudah ditempuh, sudah dimasuki oleh yang namanya Hmm. perilaku korupsi. Nah, sekarang budayanya. Budaya dengan perilaku dua hal yang berbeda. Perilaku itu personal, budaya itu apa yang mengejala di masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah budaya korupsi sudah melembaga? Ini dulu saya, karena yang namanya budaya itu persepsinya mesti bagus. Kan tidak mungkin ya orang menciptakan budaya kok maling, nggak mungkin. Ya, seorang bijak yang bajik tentu menciptakan kreasi-kreasi kan itu kan. Apakah Indonesia masuk negara gagal? Kita harus ukur. Satu, pemerintah tidak mampu memenuhi rasa lapar masyarakat. Buktinya di mana-mana. Jadi bahkan di TikTok itu ada anak jalan 10 kilo dihentikan mobil, ternyata dia enggak punya uang sepeser pun, dia habis nganter jetan, nggak punya uang, itu terjadi di Sragen. Ya, dikira anak nakal masih pakai seragam kok jalan-jalan, ternyata dia jalan sampai malam karena nggak punya uang. Ini di kota Sragen gitu loh. Nah, berarti negara gagal itu negara yang tidak bisa menjaga masyarakat. Kemudian rasa aman. Bayangkan polisi itu tugas utamanya sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2002 itu kan tiga. Satu, menjaga ketertiban masyarakat. Yang kedua, melindungi masyarakat. Dan yang ketiga ini menertibkan hukum. Tapi kita lihat di Jawa Tengah, polisi kumpul kebo, anak hasil kumpul kebo dicekik mati. Kita lihat ngada Kapolresnya, bahkan ini saya membuat di TikTok saya ini, kekecewaan saya peristiwa itu sebenarnya Juni 2024 dan dia sudah dilaporkan itu sejak bulan Desember oleh polisi Australia, kemudian sudah ditindaklanjuti oleh Mabes Polri itu tahun 20 Februari 2025, tetapi baru kemarin setelah rame-rame baru dinyatakan tersangka. Jadi bagaimana kalau kita bicara tentang teori Lawrence Friedman, struktur struktur hukum, ketika dirusak oleh Jokowi, ya lembaganya semua sudah dikuasai, dan yang ketiga sudah mengarah pada budaya namanya budaya namanya deregulasi, sederhanaan urusan ya. Nah, saya melihat tidak semua deregulasi di Indonesia ini gagal. Kereta api itu bagus. Saya orang eh, kereta api lovers ya. Jadi kalau naik kereta api itu kita beli tiket nggak ada KKN, mata kita dimasukkan ke mesin yang namanya
komputer yang namanya face recognition, mengenali wajah saya, sudah keluar identitas saya masuk, nggak perlu apa-apa, nggak perlu kayak di pesawat dan sebagainya. Jadi dari fakta-fakta ini sesungguhnya negara ini sudah mengarah kepada negara gagal. Nah, pertanyaannya bagaimana solusinya? Solusi yang terbaik menurut saya adalah potong satu generasi. Dan itu bisa dimulai sebenarnya justru dari aspek ekonomi dan aspek perbankan. Apa? Tumbuhkanlah yang namanya closed loop system. Umat Islam atau warga masyarakat ini contohlah Mahatma Gandhi dengan swadesi, beli baju buatan tetangga sendiri, jahitin baju ke tetangga sendiri, makan nongkrong di tempat tetangga sendiri, ngopi di tempat tetangga sendiri. Lama-lama yang namanya Indomaret, Alfamart rontok. Per Desember kemarin sudah sekitar 400 Indomaret itu tutup ya begitu. Nah, lalu bagaimana kemudian terhadap negara ini harus dikembalikan lagi fungsi-fungsi negara yang bagus itu kalau rakyatnya kuat. Kalau negaranya kuat itu hanya terjadi di negara totaliter dan itu negara komunis kebanyakan. Nah, kita mengarahnya ke sana. Memang tidak secara tegas disebut sebagai negara komunis, tapi praktek komunis dijalankan. Orang tidak diberi makan, cari makan. Kalau cari makan itu uangnya banyak, ya uangnya dipotong oleh negara, ya. Tetapi kalau nggak punya uang negara tidak ngasih. Nah, itulah ciri-ciri dari negara yang gagal. Yang satu, negara gagal itu artinya negara tidak bisa memberikan rasa aman, tidak bisa memberikan rasa nyaman, dan yang pasti negara itu tidak melindungi bangsa, dan itu semua terjadi. Begitu Cak Selamat, tetaplah menjadi orang merdeka, kritik ladan. Luar biasa. Ya, Dokter Taufik, ini terakhir ya, Bang Wirdin, saya tolong diberikan kesempatan untuk nanyakan lagi ke Dokter Muhammad Taufik. Dokter Muhammad Taufik, kalau Anda tadi rekomendasikan bahwa potong satu generasi, karena dengan latar berbagai problem yang luar biasa sistemik ya, kalau kita melihat apa yang Anda jelaskan bahwa semua instrumen-instrumen atau kelembagaan itu dikooptasi oleh kepentingan politik Jokowi ini kan, sehingga residunya itu sekarang menjadi tantangan dari Prabowo Subianto. Seberapa potong generasi itu mendapatkan tantangan, seberapa realistis, Dr. Taufik? Apa kendala determinannya? Jadi begini, sekarang ini mau tidak mau masyarakat harus mendukung pencopotan terhadap menteri-menteri yang memang sudah bermasalah. Misalkan menteri yang suaminya bermasalah, Menteri Kominfo, ya. Kemudian Menteri Tenaga Kerja, menteri yang terlibat dalam kasus penggelembungan suara istrinya dan sebagainya. Jadi menteri-menteri brengsek itu harus dicopot dulu. Nah, baru saya nyambung pernyataan Ustadz Irfan Saifullah bahwasanya apa? Prabowo ini didorong ke sana. Pertanyaannya, Prabowo ini punya nyali apa tidak, punya keberanian apa tidak? Kalau Prabowo tidak punya keberanian, dan kalau saya menyambung pernyataan Prabowo, hidup Jokowi, ya, itu kan nyambung dengan pernyataan Ebenezer, kenapa dia tiba-tiba Prabowo belum mencalonkan diri, sudah masuk sebagai pendukung Prabowo. Artinya pemilu Pendukung Jokowi maksudnya, 2024 ini, Dokter? kenapa? Pendukung Jokowi maksudnya? Ya, makanya dia pendukung Jokowi yang sudah disuruh mendukung Prabowo pada saat itu, padahal pemilu belum dimulai. Nah, jadi dari fakta ini sebuah grand design, dan di sini masyarakat harus tahu juga mulainya dari Solo. Di Solo ada tokoh yang sangat terkenal, namanya Boyamin Maki. Saya kasih tahu di ruang publik ini, itu juga bagian dari Begundal yang mengajukan uji materi sehingga turun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang Gibran harusnya tidak boleh mencalonkan, kemudian berubah frasa, belum 40 atau pernah menjabat jabatan politik di daerah. Itu Boyamin, dan saya meyakini itu transaksional. Dan inilah bagaimana kalau lembaga korupsinya sudah bermasalah, dikooptasi, lembaga anti korupsinya pun juga sama. Maka solusinya potong satu generasi. Kita harus begini, sekarang ini kalau no viral, no justice. Kalau ngajak people power, orang Seritak itu sudah dibodohin aja, buruhnya masih mendukung kok. Saya juga tidak ngerti itu logika berpikirnya.
Bagaimana saya malah menjadi orang asing ketika diskusi dengan buruhnya Sritek. Saya ini belain kamu, tapi kamu justru belain juragan kamu. Juragan kamu itu masih punya perusahaan banyak, masih punya aset 7,8 triliun. Sementara yang dipilotkan itu utangnya 26 triliun, asetnya cuma 9 triliun. Jadi masih punya kemampuan bayar. Terakhir solusinya menurut saya, ya. Kita ini susah. Masyarakat kalau diajak people power, orang anak-anak mahasiswa itu hidupnya cuma buat skripsi, ya, buat apa? Yang S2 juga cepet-cepet naik pangkat, yang S3 biar cepet profesor, ya. Saya ini udah 13 tahun belum profesor ini. Saya biarin aja lah, nggak apa-apa lah, ya. Profesor saya dari masyarakat saja. Nah, jadi dari fakta-fakta ini, kalau komponen struktur hukumnya sudah dikuasai, substansi undang-undangnya sudah dipakai seperti itu, jangan berharap terlalu banyak. Lalu harapannya apa? Masih ada lubangnya. Tadi masyarakat kembali kepada swadesi, kemudian yang kedua, masyarakat kalau mau menjatuhkan negara dengan cara ekonomi dan finansial gampang itu Cak Slamet. Hari Jumat semua warga negara Indonesia ngambil uangnya di bank, negara ini runtuh. Ya, berani tidak? Hari Jumat rame-rame ngambil uang di bank itu akan ras. Itu yang belum pernah dilakukan, teori aja. Saya sudah menjalankan, saya nggak punya tabungan ratusan juta sekarang di bank. Tabungannya cukup ditaruh di kasur atau di bawah bantal saja begitu. Begitu, salam akal waras. Jangan mau ditipu oleh lembaga anti korupsinya Bu Yamin. Jangan mau ditipu oleh penggerak buruh yang mendukung Sritek dan jangan ikut-ikutan bodoh diajak makan di jalan yang akhirnya Ya, juga batal. Salam ya. akal waras, merdeka. Salam. Terima kasih Dokter Muhammad Taufik. Kita memang perlu Semakin mewaspadai. terang, Cak Slamet. Semakin Iya, terang, Cak Slamet. iya. Kita perlu mewaspadai ya. Karena oligarki itu punya atau Taipan itu punya cara banyak begitu. Sebagai orang yang bisa mengkonsolidasikan aset-aset kekuatan. Sehingga kita juga perlu mewaspadai gerakan-gerakan untuk melakukan kritik atau anti pemerintah atau oposan itu dalam kendali kepentingan yang hanya sekedar untuk kepentingan reposisi saja. Ini yang juga perlu kita waspadai saya kira kalau kita bicara masalah baru-baru ini mengenai para Taipan yang dikumpulkan. Apakah memang benar-benar ini untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk menjaga bergaining yang dilakukan dalam kerangka untuk bisa menyinambungkan kekuasaan demi mengakumulasi berbagai pundi-pundi Cak Slamet, aset-aset Cak Slamet, ekonomi. satu Ya, putaran Cak Slamet. ya, Anak menyebut 9 naga saya katakan bahwa tindakan para Bowo menggunakan uang Danantara itu penyelewengan, itu korupsi, ya. Kenapa? Karena uang itu uang kalau orang yang harusnya diangkat bulan Mei ternyata mundur lagi sampai Oktober dan bahwa alam bisawab apakah benar-benar Oktober itu akan diangkat. Di kantor saya sudah ada 2 korban. Mereka mengundurkan diri, Allah. nggak bisa dong balik ke kantor saya. Ada 2 itu advokat, yang satu keterima di KPU, yang satu keterima di Mahkamah Agung, yang nggak bisa. Tempat kamu diduduki orang. Begitu tetap akal waras. Jatuhkan Jokowi, ganyang Prabowo. Terima kasih, merdeka. terima kasih Dokter Muhammad Taufik. Ya, saya beri kesempatan lagi Bang Khairuddin satu lagi untuk Bang Marwan Batubara ya. Nanti setelah itu saya serahkan ke Bang Khairuddin karena ini 2 senior kita sudah datang, Bang Marwan Batubara sama Bang Abdullah Mahwa ya. Assalamualaikum Bang Marwan. Karena duluan Bang Marwan, kita dulukan Bang Abdullah ya. Bang Marwan dulu. Assalamualaikum Bang Marwan. Belum respon. Assalamualaikum Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah kiranya tanggal 17 Maret. Padahal diskusinya Iya, tanggal saya 14 Maret. kira tanggal 17, jadi saya lama di masjid. Kita punya rasa optimisme untuk bisa menyelesaikan berbagai temuan kasus-kasus korupsi
setiap hari dapati informasinya, dan kita semakin juga dikhawatirkan dengan pengelolaan super holding BPI dan antara yang tadi disepil oleh Dr. Muhammad Taufik. Ini adalah pertahanan terakhir. Kalau ini sukses, maka ini akan juga akan menimbulkan ekses yang berkelanjutan. Tapi kalau tidak, maka ini menjadi sebuah presiden buruk bagaimana negara ini memang benar-benar nanti terrealisasi sebagai negara gagal. Seperti apa Dr. Abdullah Hamahwa Anda melihatnya ini, dokter, terkait dengan korupsi dan darurat korporasi yang ada di Indonesia ini? Jadi persoalan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum itu yang sekarang menjadi serius. Karena itu maka Prabowo kalau memang betul mau berantas korupsi, pertama saran saya dia segera ganti Jaksa Agung, kemudian institusi polisi dibubarkan. Kenapa? Karena yang terjadi itu bukan pribadi individu polisi, tapi institusi. Nah, kenapa kasus Sambo itu institusi, dari Mabes sampai ke Polsek itu institusi. Nah, oleh karena itu maka kalau kita belajar dari KPK Hong Kong, itu begitu KPK di Hong Kong dibentuk, dia bubarkan itu polisi. Baru dia pilih orang-orang yang masih baik dari polisi itu, baru kemudian diaktifkan. Nah, Prabowo perlu lakukan itu. Kalau sudah seperti demikian, baru polisi tidak lagi di bawah presiden. Bisa misalnya kalau ikut Masyumi maka dengan demikian sih tidak seperti sekarang. Balas dendam, bahkan kemudian polisi bisa merupakan satu institusi. Ada itu. Ketertiban, keamanan dan seterusnya. Misalnya soal lalu lintas, soal pencurian di masjid, tabung, atau misalnya polisi tugaskan itu, kemudian di lalu lintas, jaga lalu lintas apa, karena itu kan hampir 500 juta anggota polisi seperti itu. Ngapain 500 juta seperti itu? Kalau tentara sampai 1 juta juga tidak apa-apa, karena mereka jaga perbatasan wilayah dengan bagaimana misalnya Cina akan masuk melakukan intervensi dan segala macam, sehingga perlu seperti itu. Tapi jangan juga sampai terjadi misalnya sekarang undang-undang TNI mau diamandemen sudah, terus kemudian kembali lagi pada Orde Baru, itu juga tidak betul seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh Prabowo. Yang kedua, Prabowo mengikuti pola presiden Cina yang sebelumnya, yang sekarang dulu, yang dia katakan dia sediakan 100 peti mati, 90 satu peti untuk dia. Nah, jadi Prabowo harus sediakan itu. Berapa? Mau 100, mau 200 peti mati, satu untuk Prabowo juga terlibat. Dr. Taufik tadi seperti itu. Sehingga dengan begitu maka kalau misalnya Prabowo lakukan itu, maka kemudian dia juga diproses oleh pengadilan, maka masyarakat akan simpati, akan mendukung dia dan seterusnya. Maka kemudian nanti ada kewenangan dari presiden yang baru untuk bisa melakukan amnesti, abolisi atau rehabilitasi kepada Prabowo, sehingga bisa kemudian 2029 Prabowo kalau masih sehat mau maju lagi juga bisa seperti itu. Tapi dia tunjukkan sekarang bahwa saya bersedia mengikuti proses hukum, tapi sekian di proses hukum. Apakah itu Aguan, apakah itu Sindanaga, apakah itu 17 menteri dia sekarang yang itu adalah orang Jokowi, itu diproses semua seperti itu. Sehingga kemudian betul-betul yang dia sebutkan sebagai mengejar korupsi sampai Antartika, itu tidak perlu sampai Antartika, cukup aja di Indonesia, sediakan 100 mati, 99 buat koruptor, satu untuk dia seperti itu. Nah, kalau itu maka kemudian akan ada harapan bagi masyarakat terhadap pemerintah penegak hukum. Dan kemudian terakhir yang saya sudah pernah sampaikan bahwa beliau harus terbitkan 5 perpu. 5 perpu itu pertama adalah mengembalikan undang-undang KPK yang lama. Yang kedua, perpu untuk membatalkan undang-undang Minerba.
Pak Marwan Daud itu paham betul itu. Sebab kemarin itu kalau Anies jadi presiden, saya punya calon menteri ESDM itu Pak Marwan itu dia menguasai betul. Jadi undang-undang Minerba harus dikembalikan, kemudian Perpu tentang undang-undang Cipta Kerja itu juga harus dikembalikan, diperbaiki. Kemudian Perpu tentang undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan ini luar biasa dahsyatnya. Pembunuhan satu ras di Indonesia secara sistematis melalui Kementerian Kesehatan yang dikuasai oleh oligarki. Nah, jadi ada beberapa perpu yang dilakukan oleh Prabowo. Kalau itu dilakukan, maka kemudian memudahkan untuk menangani kasus-kasus apakah yang disebutnya efisiensi, apakah yang dimaksudkan dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan seterusnya. Kalau itu terjadi, Prabowo tidak perlu pinjam utang luar negeri. Kita punya kekayaan dalam negeri itu luar biasa. Kita punya tambang, kita punya hutan, kita punya laut itu luar biasa. Intinya adalah memang di korupsi seperti misalnya kasus Pertamina. Kasus Pertamina ini kan bukan hanya negara yang dirugikan. Kalau negara dirugikan itu kan sekitar 1.000 triliun. Tapi rakyat juga dirugikan selama 5 tahun itu beli Pertamax tapi diisi Pertalite seperti itu. Nah, itu kan engine atau mesin mobil yang sudah biasa dengan minyak tertentu diganti dengan minyak yang lain, itu bisa berpengaruh kepada kebersihan atau kejernihan atau eksistensi mesin itu. Nah, itu kemudian berapa juta rakyat Indonesia yang dirugikan dengan cara Pertamax diganti Pertalite. Nah, oleh karena itu bukan hanya kerugian negara, tapi juga kerugian rakyat seperti itu. Nah, itu harus diganti oleh Pertamina, pemerintah dan seterusnya seperti itu. Saya kira itu beberapa catatan saya sebagai penutup. Saya mau menambahkan apa yang disebutkan oleh Dr. Taufik tadi itu, bahwa ini sebenarnya sudah disampaikan oleh MPUI, Majelis Permusyawaratan Islam Indonesia, ketika saya salah satu pimpinan itu sejak 5 tahun lalu, bahwa yang pertama kita konversi tabungan kita yang ada di tabungan itu, tabungan apa saja ke dalam bentuk logam mulia, apakah emas atau perak, baru kemudian sewa safety box di bank syariah, simpan di sana. Nah, maka itu akan berpengaruh luar biasa. Saya kira tidak sampai setahun, 6 bulan saja itu sudah cukup, karena uang di bank itu kan tidak ada. Nah, karena kita simpan di di bank syariah dalam bentuk logam mulia. Yang kedua, kemudian jangan belanja lagi di supermarket, di mall, di Alfamart, di Indomaret dan seterusnya. Belajar saja di pasar tradisional. Pasar tradisional masih ada banyak penduduk pribumi dan seperti itu, atau Muhammadiyah Mart seperti itu. Nah, baru yang terakhir adalah jangan lagi merokok seperti itu. Karena salah satu dari 9 naga Sampurna itu karena dia besar karena dibeli rokoknya oleh umat Islam yang 87% itu. Yang terakhir adalah nanti kalau Idul Fitri ini, zakat fitrah itu jangan lagi beli beras daripada mereka, beli langsung dari petani. Coba kita 285 juta, ada umat Islam itu sekitar 240 juta. 240 juta kali 3,5 liter itu sudah berapa ton itu? Itu beli langsung di petani kita di kampung, di daerah, di wilayah seperti itu. Jangan beli sama mereka 9 naga lagi. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan proses bagaimana menyadarkan pemerintah, sebab kita tidak bisa menjatuhkan penguasa hari ini melalui politik, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002 itu harus ke MK harus DPR dulu. DPR mereka kuasai, MK mereka kuasai. Jadi seperti itu tidak demikian. Tapi kita bisa lakukan melalui blokade ekonomi seperti tahun 98, 99, Soeharto 97 itu dapat suara hampir 60% seperti itu, terbesar di dunia. Tapi begitu kolaps ekonomi maka jatuh Soeharto. Kita bisa ulangi seperti itu. Saya setuju dengan Dr. Taufik bahwa mahasiswa tidak bisa kita harapkan terlalu banyak,
meskipun ada beberapa kelompok yang bisa kita kerjasama dengan mereka, kemudian civil society dan seterusnya, sehingga insya Allah sesudah Lebaran kita sudah bisa melakukan perubahan substansif dengan kaidah fikih bahwa kalau sama-sama jelek, maka kita pilih yang paling kecil mudaratnya. Kalau sama-sama baik, kita pilih yang paling baik. Nah, kedua mereka ini, Prabowo dengan Gibran, sama-sama jelek. Maka kaidah fikihnya, kita pilih yang paling kecil mudaratnya. Kita paling kecil mudaratnya adalah kita singkirkan Gibran, kita kasih kesempatan kepada Prabowo. Kalau tidak juga, maka kemudian dua-dua disingkirkan, kita kembali kepada ketentuan Undang-Undang Dasar 45, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan sebagai transisi untuk melakukan pemilihan baru di MPR. Begitu Mas Slamet. Ya, terima kasih Bang Abdullah Mahua. Ya. Sekalipun malam beliau tetap semangat luar biasa memberikan perspektif intelektual properti yang ya assalamualaikum jami'an Bang, silakan dilanjut kegiatannya. Ya. Kita akan coba beralih ke Bang Marwan Batubara. Silakan Bang Khairuddin dilanjutkan. Bang, bisa dieksplorasi terutama tadi yang saya spill soal state corporate crime yang selalu berulang-ulang disampaikan oleh Bang Marwan Batubara. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Abdullah Mahua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya di mobil masih jalan. Ya. Oke Bang. Hati-hati Bang. Ya. Silakan Bang Khairuddin, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum Pak Marwan Batubara. Ya, ini Salam. videonya Pak Marwan. Videonya Bang. Videonya Abang belum kelihatan ini, videonya. Ya, lanjut aja Bang Udin. Ya, baik. Silakan. Ya. Silakan Bang Khairuddin. Baru-baru ini Walhi melaporkan ada 47 korporasi yang melakukan pelanggaran, ya, bahkan korupsi, kerusakan lingkungan, ya, dengan modus pengalih fungsi hutan. 47 korporasi dengan nilai kerugian mencapai 400 triliun lebih. Ini tersebar dari Aceh sampai Papua. Ya. Kalau kita melihat ini, ya, ini sebelum terjadinya disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pelanggaran korporasi terhadap alih fungsi hutan sudah marak terjadi. Dan setelah revisi diterbitkannya ya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, ini semakin memberikan kesempatan ya kepada korporasi untuk melakukan kejahatan. Kenapa sih Pak sampai hari ini kejahatan korporasi ini tidak pernah tersentuh ya, bahkan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ya KLHK itu beberapa kali kalah ketika melawan korporasi yang melakukan pembakaran hutan ataupun melakukan pembalakan liar ya. Ini apakah menunjukkan bahwa negara kita ini sudah kalah dengan korporasi ya, bahkan tunduk terhadap korporasi? Silakan Pak Marwan perspektifnya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Dullah datang belakangan, Bang Topik datang belakangan. Tapi yang jalan dapat bicara duluan mereka ini. Aduh. Loh, bukan Bang. Pak Topik itu datang awalan, Bang. Oke, ada Pak Dullah itu. Iya, Bang Dullah kan abang tadi ditanya-tanya, aduh, di belakang kelihatannya. Iyalah. Ya, jadi saya kira memang itu urusan oligarki lah. Jadi nggak usah kita tanya-tanya ya kenapanya memang begitu. Mereka yang berkuasa, penguasa dengan pengusaha bersatu. Jangankan mau ada tindakan, malah bikin aturannya aja mereka kerjasama. Dari bikin aturan aja, undang-undang, kebijakan itu kan sudah dari awal mereka sudah kerjasama berkomplot. Jadi ya pasti sudah diamankan sampai nanti itu bisa dilaksanakan. Jadi nggak usah heran. Jadi nggak usah pertanyaannya kenapa ya kita sudah tahu ya karena mereka kuat. Sistem sudah lumpuh, DPR sudah tidak bisa berfungsi. Eksekutif memang bekerja sama dengan pengusaha. Sementara rakyat diajak untuk melawan juga
tidak banyak yang peduli gitu, atau tidak mampu, atau tidak tahu, atau semuanya. Begitu saya kira. Iya, baik. Tapi kan kalau kita lihat kan negara kita ini kan seolah-olah mengatakan bahwa ini negara demokrasi, negara yang kemudian menyatakan suara rakyat, suara Tuhan, ya. Tapi apakah itu terjadi, Pak Marwan? Apa kemudian hanya slogan-slogan belaka? Ya, kalau kita lihat misalkan di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kan kita tahu penolakan masyarakat luar biasa. Tapi ketika terjadi pandemi, malah menjadi aji mumpung, disahkan secara kilat. Ya, saya masih ingat ketika masih menjadi mahasiswa saat itu melakukan aksi sampai mendapatkan serangan eh, apa namanya bom asap ya, gas air mata, sampai semuanya banyak yang pingsan. Tapi tetap aja akhirnya DPR tidak bergeming, ya, bahkan meloloskan dengan secepat kilat. Ya. Jadi apakah kemudian yang dimaksud demokrasi itu hanya slogan atau memang negara ini benar-benar sudah menjadi negara korporasi? Silakan Pak Marwan. Iya, soal sistem bernegara, mau pakai apapun itu, kalau konsisten dijalankan, ya keinginan bersama, kesejahteraan rakyat itu bisa terwujud. Yang jadi masalah ini kan tidak sejalannya sistem dengan moral. Mau pakai sistem apapun, ya saya bilang kalau moralnya rusak, ya hasilnya juga tidak akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Apapun itu sistemnya. Kita bilang nanti, oh ini pakai sistem Islam. Oke, memang harus pakai sistem Islam. Tapi nanti kalau pelaksananya itu adalah orang-orang yang moralnya rusak, ya sama saja gitu. Jadi memang ini masalah moral itu urusannya nanti ke akidah. Kalau akidahnya benar, sistemnya mungkin belum memadai, mungkin bisa bisa eh, hasilnya lebih baik dibanding kita bicara sistemnya kita bilang bagus sudah di amandemen, tapi kalau moralnya rusak ya rusak aja gitu hasilnya. Saya kira begitu. Jadi ada urusan moral di sini. Orang beragama itu tidak hipokrit, tidak munafik gitu. Kan orang-orang itu disumpahnya pakai Quran di atas kepala. Kalau DPR itu membaca sumpah itu ya sama-sama seingat saya itu DPR, MPR, DPD. Ya, tapi itu hanya diucapkan, tapi dalam praktek itu kelakuannya tidak sesuai dengan yang disumpahkan gitu. Jadi isunya lebih kepada bagaimana individual yang ada itu konsisten dengan eh, apa yang sudah menjadi janji saat disumpah dan itu sangat terkait erat dengan moralnya atau akhlaknya atau akidahnya. Saya kira begitu. Ya, baik, baik Pak Marwan. Ini kan luar biasa salah satu dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hingga kemudian banyak melahirkan peraturan pemerintah, misalkan nomor 18 tahun 2021, yang kemudian menjadi dasar perairan disertifikasi atau kemudian diakuisisi menjadi diprivatisasi. Termasuk pagar laut itu kan ada dasarnya. Dan ini merupakan bagian dari kejahatan presiden sebelumnya, yakni Jokowi. Yang terbaru adalah kita melihat di Filipina, mantan Presiden Rodrigo Duterte itu ditangkap oleh ICC. Di saat yang sama, wakil presidennya yang merupakan putrinya, Sara Duterte, dimakzulkan. Ya, dimakzulkan. Tapi kalau melihat Filipina itu kan memang sistem pemilihan presiden dan wakil presidennya dipilih secara terpisah. Ya. Bahkan presiden dan wakil presiden seringkali terpilih bukan dari pasangan koalisi yang sama. Artinya dari bukan koalisi yang sama namun terpilih hingga kemudian sering sekali mereka itu ribut sejak amandemen 1987. Ya. Nah, dari peristiwa ini kemudian masyarakat Indonesia di media sosial berharap ya ini terjadi di negeri ini ya. Anaknya wakil presidennya dimakzulkan, kemudian bapaknya ditangkap oleh ICC. Apalagi kemarin setelah menjadi
nominasi OCCRP sebagai pemimpin terkorup nomor 3 ya. Ini kalau melihat dari kasus Filipina, kemudian bisakah ini terjadi di negeri ini atau kesempatannya seperti apa? Karena melihat sepertinya Pak Prabowo ini sangat lengket dengan Pak Jokowi ya, bahkan Pak Jokowi ini sudah dianggap sebagai guru politiknya. Ya, yang kemudian ya yang namanya guru pasti akan dihormati, akan dilindungi. Ini seperti apa Pak Marwan? Ya, saya tidak tahu apa yang ada di benaknya Pak Prabowo. Tapi dari yang ada bisa diduga bahwa dia tersandra. Saya lebih yakin dia tersandra jadi tidak bisa bertindak independen. Tapi bisa saja dia sedang menyusun strategi termasuk memanfaatkan suara-suara rakyat, suara-suara dari kaum oposan atau pakar-pakar yang masih mau bersuara untuk kebaikan bersama. Jadi golongan inilah yang saya kira mungkin diharapkan oleh Pak Prabowo untuk terus bersuara sehingga keinginannya untuk menyingkirkan orang-orang Jokowi yang ada di kabinet atau kepentingan-kepentingan dari konglomerat itu bisa diselesaikan atau dibereskan. Ini hanya dugaan ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini yang apa yang di benak Pak Prabowo dialah yang tahu sama Allah. Tapi komentar saya lebih kepada harapan bahwa dia konsisten dengan katanya mau memberantas korupsi. Ya, mungkin dia tidak mau to the point langsung untuk misalnya bertindak memulai menangkap Jokowi atau memproses hukum Jokowi. Bisa saja dia mulai dengan hal-hal yang kecil, lambat laun membesar dan bisa menyasar Jokowi. Itu satu. Bisa juga dia memakai tangan-tangan orang lain tadi yang saya sebutkan itu. Ini harapan ya. Jadi mohon maaf saya tidak juga ingin menyuarakan bahwa saya masih mendukung Pak Prabowo. Tidak, saya hanya mengharapkan. Ya, saya kalau lihat sejak menyusun kabinet saja kan kita sudah berkomentar, sudah bersikap bahwa kalau seperti ini ya dia sama saja, dia meneruskan agenda Jokowi. Sampai sekarang masalah PSN PIK 2 misalnya ada pagar laut di 16 desa yang diproses hanya satu di Kohot. Lah yang 15 desa lagi kemana gitu misalnya. Ya, tapi oke, dia mau pakai Kohot dulu. Mudah-mudahan nanti yang sisanya itu bisa diproses atau dari Kohot nanti bisa sampai ke atas. Tapi kalau berhenti hanya di level kabupaten atau maksimum di provinsi, ya ini memang hal yang pantas untuk digugat oleh rakyat secara gerakan masif. Seperti itu mungkin ya. Jadi saya tidak mampu untuk menyatakan lebih, tapi saya tetap menggugat Pak Prabowo untuk dia bertindak lebih lugas dan berani, terlepas bahwa ada yang menyandra. Mungkin harus berstrategi sehingga masalah sandra ini akhirnya bisa diatasi. Begitu mungkin. Ya, baik Pak Marwan. Ya, kalau masalah sandra menyandra, apakah kemudian pastinya kan semua orang ya yang dulu bersama dengan Pak Jokowi semuanya bermasalah. Ya, apakah kemudian langkah tibah itu tidak dilakukan ya, yang seperti dilakukan Hasto. Hasto ini kan ketika ditangkap kemudian diperkoar-koar semuanya. Apakah ini juga sangat menyulitkan mungkin bagi Pak Prabowo? Tapi yang jelas Pak Marwan, kalau melihat kemudian kasus korupsi yang semakin meningkat, ya, apakah ini menunjukkan bahwa negara ini telah gagal dalam
pemberantasan korupsi, terutama setelah revisi Undang-Undang KPK yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto Kristianto ini merupakan agenda dari Joko Widodo. Bahkan satu disiapkan $3 juta untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Bagaimana Pak Marwan? Ya, sepanjang bahwa masih ada suara-suara rakyat untuk perbaikan dan Prabowo masih menyuarakan untuk memberantas, ya kita tidak bisa bilang itu gagal. Tapi bahwa perubahan Undang-Undang KPK itu kan juga tidak tiba-tiba hanya muncul dari pemerintah. DPR juga ada di sana. Undang-undang itu kan ditetapkan, dibentuk setelah pembahasan dengan DPR, dan DPR-nya menyetujui gitu, masalahnya itu. Nah, DPR ini bersatu dengan konglomerat hitam terutama, ya akhirnya ikut mengendorse dan ditetapkanlah perubahan itu. Meskipun belakangan memang ada guru-guru besar, para tokoh datang ke istana dan Jokowi waktu itu menjanjikan untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan Perpu, tapi ternyata itu hanya omon-omon gitu. Jadi soal gagal tidak itu sepanjang masih ada suara-suara rakyat, suara kita seperti ini, saya berharap masih ada harapan lah untuk ada perbaikan, dan saya masih ingin sesuai harapan yang saya sebut tadi, Pak Prabowo itu melakukan sesuatu, tidak otomatis mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan para penjahat oligarki yang dipimpin oleh Jokowi sebelumnya. Jadi saya menganggap dia mungkin masih berstrategi gitu ya. Kalau untuk tidak mengatakan bahwa kita mau menurunkan dua-duanya. Suruh milih ya lebih memilih Prabowo untuk bertahan dan membersihkan secara pelan-pelan sambil menyusun strategi untuk nanti akhirnya yang bermasalah ini bisa dieliminasi dari pemerintahan yang ada, termasuk mungkin satu-satu kita harapkan menteri-menteri yang bermasalah itu diganti atau perannya itu dilumpuhkan dengan digantikan oleh pejabat lain. Yang saya dengar itu kan ada kasus sawit misalnya. Kasus sawit itu tidak diserahkan oleh Prabowo untuk ditangani oleh polisi atau Kejaksaan Agung atau Kementerian Dalam Negeri, tapi langsung ditangani oleh Kepala Dewan Ketahanan Nasional misalnya. Ini tentara. Kalau bicara tupoksi, ini tupoksinya bukan di Ketahanan Nasional, tapi lebih relevan di Kementerian Dalam Negeri atau Kejaksaan Agung mungkin, atau Polri. Tapi ini tidak dikasih kesempatan untuk menghandle itu gitu. Jadi ada sesuatu mungkin ya sedang berstrategi untuk akhirnya nanti target untuk pembersihan itu harapannya lambat laun bisa terwujud. Begitu. Ya, baik Pak Marwan. Ini terkait dengan kasus Pertamina ya yang kemudian muncul dugaan pengusutan kasus ini adalah untuk melakukan pergantian pemain di tata kelola niaga minyak mentah ya yang tadinya selama ini dikuasai oleh Riza Khalid dan kroni-kroninya kemudian akan diganti oleh para pemain yang dekat dengan kekuasaan sekarang ya. Salah satu adalah adik kandung Pak Prabowo yakni Hasyim Joyo Hadikusumo. Itu diulas dalam Tempo ya, di Tempo luar biasa. Dan kalau kita lihat apakah ini juga terjadi memang demikian ya, karena memang kalau kita lihat misalkan penunjukan komisaris ataupun direktur di BUMN adalah orang-orang yang sangat dekat sebagai kader Gerindra atau orang-orang penting di Gerindra ataupun orang yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Misal di Pertamina
kita tahu komisaris utamanya adalah Iwan Bule, ya, dia merupakan kader Gerindra. Kemudian direktur utamanya Simon Aloysius Mantiri, dia mantan bendahara umum Gerindra. Kemudian juga yang terbaru yang kemudian membuat shock adalah penunjukan Ivan Seventeen sebagai dirut produksi film negara (PVN), yang itu juga membuat banyak artis yang sama itu bertanya-tanya, yang akhirnya kemudian menyindir bahwa karena Ivan Seventeen ternyata merupakan di aktif ya saat Pilpres 2024 itu di barisan Prabowo. Ya. Apakah ini juga ada dalam pemberantasan korupsi itu tadi untuk kemudian pergantian pemain ke orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, atau ini hanya dugaan saja? Ya, silakan Pak Marwan. Ya, itu bisa benar, bisa tidak. Tapi mau benar atau tidak, yang kita inginkan adalah pengelolaan itu mengikuti prinsip-prinsip good corporate governance. Jadi kalau ada agenda ya sudahlah, jangan mengikuti yang masa lalu, apakah itu zaman SBY, zaman Jokowi. Dan sebetulnya kalau memang benar mau berantas korupsi, salah satu yang harus segera ditangkap itu Erick Thohir misalnya. Itu apa, dia terus bermanuver kan, memanfaatkan orang-orang di Kejaksaan Agung untuk tiba-tiba menyatakan Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terlibat. Justru itu mengundang opini bahwa sebetulnya dialah salah dua orang ini yang harus segera ditangkap, bagian dari rezim yang menjadi pemain pada era Jokowi sebelumnya. Seandainya kita bicara bahwa ganti pemain itu memang benar ada. Jadi yang jelas pemain lama itu salah duanya itu Erick Thohir dan Boy Thohir, dan itu nanti ke atasnya ya ke Jokowi gitu. Ini keyakinan saya gitu ya. Soal Reza Khalid ya, itu memang dari dulu sudah seperti itu. Sejak zaman sebelumnya juga Pak Rizal Ramli kan sudah berapa kali juga menyatakan ada fee. Jadi masalah oplos itu memang satu hal, tapi yang lebih penting adalah saya kira markup harga crude atau BBM yang diimport itu uangnya lebih besar. Tapi terlepas itu dari semua itu, saya bilang tadi ya kita memang ingin supaya prinsip good corporate governance itu dipegang ya. Terserahlah siapa yang mau jadi pemain, mau bergabung di sana, asal aturan mainnya itu sudah baik, sistemnya sudah benar, lalu pelaksana orangnya juga baik, itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga akan menjaga BUMN sebagai satu-satunya yang menjadi harusnya sebagai pengelola hajat hidup orang banyak yang diatur oleh pasal 33. Itu yang kita harap. Jadi lebih kepada bagaimana sistem dan orang itu bekerja sesuai konstitusi dan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam pengelolaan sebuah BUMN, yaitu prinsip-prinsip good corporate governance, dan hilangkanlah budaya berburu rente dan memanfaatkan kekuasaan politik yang akhirnya justru bisa merugikan dan telah merugikan negara dan rakyat. Itu saya kira. Ya, saya kira cukup ya, Dr. Marwan Oke, Batubara, Cukup. Bang Ya, Fikruddin. siap. Sekarang Ya, ya. representasi masyarakat nih, Ustadz Irwan Saifullah ini gimana ini? Tokoh masyarakat ini menghadapi kenyataan ini. Silakan, Ustadz Irwan Saifullah. Audionya. Audio masih. Ya, Cak Slamet, seperti yang saya sampaikan tadi pada pengantar ya, bahwa tetap saja perubahan itu terus bergerak gitu ya. Kenapa? Karena itu merupakan fitrah manusia. Ya, manusia ini diberikan fitrah oleh Allah SWT, gharizatun nau, ya. Kecintaan untuk membela orang lain, kecintaan untuk membela negara dan rakyat, tidak peduli bahwa dia itu orang non-Muslim, orang Hindu, orang Buddha. Ya, nah itu akan terus.
Nah, yang kedua, saya pikir seperti yang dijelaskan oleh Bang Marwan dan juga Dr. Taufik tadi, sebetulnya ya pelaku-pelaku koruptor, para pejabat ini pada titik tertentu banyak yang mereka kemudian ya tersentuh bahkan terkoyak moralnya gitu. Yang terakhir ini ya ini terlepas omon-omon atau tidak gitu ya. Prabowo sendiri juga selalu berbicara rakyat, 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 rakyat ya. Dan dia ini akan ya mengejar para koruptor itu sampai ke Antartika atau sampai ke padang gurun gitu ya. Nah, sekarang realitasnya datang bahwa sudah ada di depan mata dia, tidak perlu ke Antartika, Cak Selamat. Dan ini juga yang terakhir ketika Ahok itu dipanggil oleh KPK dan dia itu oleh Mabes dan dia dijelaskan bagaimana KPK ya, bagaimana kronologis dari ya orang-orang yang telah ditangkap yakni dari Patra Niaga dan Anda sebagai komisaris. Nah, ketika dijelaskan bagaimana proses ya mengoplos, bagaimana proses menaikkan, bagaimana proses memarkup dan lain sebagainya, Ahok sampai bilang bahwa dia sebagai komisaris itu tidak diberitahu operasionalnya. Maka dia mengatakan ini gila, ini gila, ini gila. Ahok ini terlepas ya dia ini ya kadang-kadang benar, kadang-kadang dia ini juga tidak benar, tapi yang jelas muncul kata-kata ini gila ini. Ini gila, ini pengelolaan teknis operasional yang gila ini. Otomatis berarti rezim sekarang ini adalah rezim warisan Jokowi ini sangat gila. Nah, berarti ini harus menyadarkan Pak Prabowo memang ini gila dan gila. Nah, saya juga mohon maaf ya kepada Bang Marwan dan juga Dr. Taufik. Kalau negara ini sudah gila, berarti sudah gagal ini. Sudah gagal ini negara gagal yang tidak bisa mengatakan diampuni ataupun ini masih bukan negara gagal ini. Ya, Pak Dokter Taufik ya. Nah, yang terakhir saya pikir Cak Slamet, ini juga dialami bagaimana ketika sistem yang baik itu dikooptasi oleh pejabat-pejabat yang bejat, yang rusak, itu ketika era Khulafaur Rasyidin ya. Itu adalah era yang sangat emas. Kemudian dikooptasi lah oleh Yazid. Nah, ketika dikooptasi oleh Yazid ini banyak sekali itu penyimpangan-penyimpangan ya. Kemudian kedoliman-kedoliman dan masyarakat itu tidak pernah berhenti di situ karena fitrah gitu ya. Bagaimana banyak orang-orang Yahudi yang juga tertindas, orang-orang Nasrani ketika itu juga tidak mendapatkan perlindungan, jaminan kesehatan, jaminan ya kelayakan pendidikan. Nah, demikian juga ukuran di negara kita ini sebetulnya masyarakat sangat paham bahwa ini adalah ukuran-ukuran kemanusiaan yang harus ada di dalam sistem manapun. Negara ini wajib mencerdaskan rakyat dan juga menjamin fakir dan miskin. Masih dua aja ini, Cak Selamat ya. Maka Prabowo pernah dia ini, saya pikir dia tidak keperocut di dalam kampanyenya akan membuat ya sekolah kuliah gratis itu wajib di tengah negara ini berlimpah kekayaan alam. Kemudian masih banyak yang tidak bisa sekolah, ya, dan biaya kuliah ini semakin mahal, maka ini justru akan menjadi pukulan balik dan akan memaksa tentu orang-orang yang akal waras ini banyak, ya, baik itu jenderal yang aktif di TNI, di kepolisian, demikian juga guru besar, para ulama, para habaib. Nah, maksud saya secara fitrah, ya, maka seperti yang diucapkan oleh Ahok tadi ini gila. Ahok saja mengatakan gila, apalagi para jenderal, para ulama, para habaib yang memang punya akidah, punya iman, jumlahnya banyak yang belum meledak saja ini. Nah, makanya maksud saya ketika tidak memberikan ya
biaya pendidikan yang gratis atau murah, maka ini sesungguhnya pelanggaran konstitusi yang sangat besar dan sudah layak untuk dimakzulkan. Apalagi kalau berpikir untuk memberikan makan fakir miskin. Seperti yang dijelaskan oleh Dokter Taufik tadi ada di depan mata Pak Prabowo. Nah, itu ya di Sragen itu loh. Ya, itu sampai jalan kaki tidak punya uang. Itu banyak yang bunuh diri juga masih banyak. Yang carok juga masih banyak, yang membunuh juga masih banyak. Itulah rakyatnya Pak Prabowo. Nah, tentu jangankan Pak Prabowo, rakyat saja itu sudah sampai di warung kopi yang namanya mengadili dan menghukumi Pak Prabowo, yakni yang rame di warung kopi ini Cak Slamet. Beli pertama dapat pertalite, memilih Pak Prabowo dapat Jokowi. Ini kan sebetulnya sudah merupakan apa namanya merupakan kritik yang bukan hanya tajam sebetulnya sudah sangat menghinakan Pak Prabowo. Nah, ini yang saya katakan demikian juga leveling ketika kemudian di era Muawiyah, Umayyah ini sangat berat sekali perubahan ini terjadi karena begitu kuatnya Yazid itu. Tapi kemudian dengan kekuasaan berikutnya ternyata rakyat itu semakin cerdas dan memilihlah ketika itu ya Khalifah ya Umar bin Abdul Aziz. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz seperti yang dijelaskan oleh Bang Marwan tadi, sistemnya yang bagus, demikian juga moral atau akidah pemimpin yang bagus, maka langsunglah diambil kebijakan yang sangat cepat. Nah, maka ketika itu langsunglah harta-harta yang tidak jelas, bukan hanya korupsi, tapi harta hulul yang diperoleh dengan tidak sah, langsung diambil dari seluruh mantan-mantan pejabat tadi. Ya, dan mantan-mantan keluarga dari dinasti Umayyah itu langsung diambil itu. Dan kalau mereka tidak setuju, silakan masuk ke pengadilan. Nah, ternyata mereka tidak ada yang berani untuk menuntut balik ke pengadilan. Berarti sebagian besar harta yang sangat banyak yang diambil tadi itu adalah benar adanya sebagai harta korupsi dan harta hulul atau tidak sah. Nah, itu yang pertama, Cak Slamet. Yang kedua, langsung menegakkan hukum dan sanksi yang sangat tegas dan keras dihabisi semua ketika itu. Nah, maka di sini hukum dan sanksi itu akhirnya menimbulkan jera, gitu ya, Sahabat ya. Maka orang lain tidak berani lagi untuk mengulangi. Ya, mereka ada yang ditangkap di penjara, mereka ada yang ya potong tangannya, semua itu ditegakkan sehingga kemudian menjadikan jerah ya para pejabat, jerah ya rakyat, jerah juga para pengusaha-pengusaha itu. Maka dalam tempo yang sangat cepat, hanya 2 tahun ya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, negara ini terjadi perubahan yang sangat cepat. Di situ terjadilah ya, apa namanya ekonominya itu merangkak, kemudian keadilannya itu juga meningkat, demikian juga pendidikan juga meningkat, demikian juga perbaikan mental dan moral para pejabat itu juga meningkat, sehingga negara itu dalam tempo yang sangat singkat, efisiensinya tinggi, pendapatannya itu tinggi. Nah, disitulah kesejahteraan dan keadilan terbentuk, Cak Slamet. Nah, saya pikir itu yang harus dilakukan oleh Prabowo. Nah, dan itu juga dialami oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi ketika para oligarki, para pejabat-pejabat yang culas tadi itu ketika ingin menjatuhkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak bisa karena dia sangat dielulukan, sangat didukung oleh rakyat dan para begundal tadi memiliki ketakutan kepada kekuatan rakyat dan juga sanksi yang sangat berat. Nah, itu saya pikir yang harus dilakukan dengan cepat oleh Pak Prabowo. Saya pikir itu closing statement saya. Artinya secara fitro ini peluang perubahan ini telah bergerak ini Cak Slamet ya. Nah, telah bergerak dan terus bergerak dan segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa seperti prosesnya itu adalah seperti Umar bin Abdul Aziz. Pak Prabowo ini akan
sadar atau akan diganti. Atau seperti ya mantan ya Detur T tadi itu berbagai macam kemungkinan politik kepentingan. Pak Jokowi ini diseret ya oleh ICC sangat mungkin karena sudah dia itu dilabeli sebagai pemimpin dunia yang dia nominasinya nomor 3. Sudah jelas itu, tinggal nyeret saja. Apalagi kejahatan kemanusiaannya mulai KPPU, mulai Kanjuruan, mulai juga di Bawaslu banyak sekali Cak Slamet ya. Bejibun itu kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Atau juga bisa diseret oleh masyarakat Rempang, masyarakat ya masyarakat Banten atau juga bisa juga diseret oleh buruh. Berbagai macam kemungkinan itu bisa terjadi itu. Karena ini sudah seperti api dalam sekam yang sudah membara sebetulnya. Hanya ingin menemukan momentumnya saja. Nah, saya pikir Pak Prabowo sebagai seorang jenderal dan dia memiliki intelijen yang sangat kuat, ini saya pikir sangat diperhitungkan. Nah, maka arus perubahan politik ini Pak Prabowo ini harusnya sangat mempertimbangkan terutama adalah yang pertama para ulama, para habaib dan politisi-politisi yang sangat jujur ya dan sangat banyak sekali dan juga guru besar, buruh dan mahasiswa yang tentu dia masih punya idealisme, punya kecintaan kepada negara ini dan tentu punya keimanan ini yang paling penting. Dia tidak akan menggadaikan perjuangan kecuali menjual kepada Allah SWT dan Rasulnya. Saya pikir ini closing statement saya, Cak Slamet ya. Luar biasa. Bang Marwan masih monitor, Bang Marwan. Atau sudah ada beliau, sudah. Alhamdulillah ya, kita sampaikan terima kasih kepada Dr. Muhammad Taufik, Dr. Abdullah Heha Mahwa yang tadi sudah memberikan kontribusi perspektif kepada kita, termasuk juga Bang Marwan ini ya, sudah sepuh-sepuh tapi tetap semangat ini memberikan perspektif. Ya semoga semuanya ya, terutama juga Ustadz Irwan Saifullah, Bang Khairuddin yang terus memberikan kesempatan waktunya untuk memediasi para tokoh untuk berbagi perspektif ya, melakukan interaksi pemikiran. Saya kira ini hal yang baik sebagai suasana berkembangnya gagasan dan pemikiran sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap persoalan-persoalan yang mendera di negeri kita di tengah kondisi di mana terus harus dilakukan koreksi atau peringatan kepada para penyelenggara negara sebagai bentuk masukan kita secara konstruktif, positif terhadap penyelenggaraan negara sekarang. Dan ini saya kira hal yang baik karena ini adalah menyangkut persoalan aktivitas-aktivitas yang berkeinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai ekspresi dari setiap yang kita lakukan sebagai seorang muslim maupun seorang mukmin. Terima kasih Bang Khairuddin, terima kasih Bang Marwan Batubara, terima kasih Ustadz Irwan Saifullah. Sudah hampir 2 jam kita berdiskusi, semoga semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal. Amin 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 amin. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.